Manusia itu tanhono dharma marwa, makanya dengan itu manusia itu ada, kalau istilah Jawa itu carakan. Carakan itu ya utusan gitu loh, utusan. Hana caraka data sawala pada jayanya maka batangan dan sebagainya, itu 20 jarinya manusia sedunia 20 enggak? 20, Mbak. 20. Lah itu koridor yang aslinya pucuk ini itu mohon maaf kan buat cap jempol. Nah, suratan tangan, cap jempol ya kan. Namun kalau manusia yang belum tahu ini, koyo penting-pentingo. Dari camat, dari lurah, dari pengusaha itu sudah kayak penting-penting kok di muka bumi lah. Padahal sama sekali kalau nggak tege ini, ya nggak ada pentingnya. Untuk apa sih? Camat ya ibaratnya hanya camat-camatan, camat comot, ada yang ngomong loh, bukan saya menirukan ya. Ada lurah, insiden ngelunak sirah, ya kan? Iya, Pak. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Selamat malam, Mbah. Kepanggih teng mriki teng pesanggerangane Mbah Sohib niki. Dangu mboten kepanggih, Mbah. Lama tidak berjumpa, kangen, Mbah. Ada sedikit pertanyaan ini, Mbah. Kalau badhe tanglet babakan ruh utawi sukma niku. Nah, setiap manusia kan baik dalam satu buah konten kan menjelaskan bahwa manusia itu yang kedunungan sukma. Nah, saya pengen wedarane dari baik perjalanan sukma niku ben selamat sampai tekan akhir niku kepripun, Mbah? Sampun, Monggo, Mbah. Wedar. oh wilayah jati nukuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Ini sih saya kalau menjawab kan saya kadang jeleneh, dan yang sudah kebanyakan tidak ada di buku, di lagu kayak Omai Rama nggak ada. Lari pagi, lari pagi, terus nggak ada yang telak-telak nanti terbujur kaku gitu, terus jadi santapan cacing tanah. Itu namanya bukan orang bodoh ya, tapi orang belum tahu kalau bahasa Jawa itu kan berkata mati saja itu pamali. Pamali itu ya railok gitu. Sejatine urip kowe langgeng, dadi urip tangkeno kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun nglakoni urip kang setuhu, kang sejati. Nah, itu kan artinya yang mati raganya, tapi sukma itu langgeng. Intinya seperti itulah. Saya pernah mengatakan kalau wit-witan, pepohonan itu hidup. Tapi itu hanya kedunungan yang namanya nyawa. Kalau kehewanan, itu perhewanan, tidak hewan apapun, itu kedunungan nyawa dan roh. Roh gue ya getih lah pada baik, getih yang ibaratnya getih yang merah itu roh. Nah, kalau manusia ya kedunungan nyawa, ya kedunungan roh, ya kedunungan sukma. Lah, yang membuat kita bisa berkata-kata ini adalah sukma kita. Nah, kalau digali lebih lanjut, kapan di mana manusia memulai berkata-kata atau imbal wacono atau replik duplik, cara bahasa menterengnya itu replik duplik ya tanya jawab gitu loh. Lah itu kan nggak ada di kitab kalau saya ngomong lah. Kalau saya nanti ngomong pertama bisa ngomong manusia itu di tanah Jawa, nanti saya dianggapnya caunisme apa kejawa-jawaan gitu loh. Apa buktinya? Karena di Jawa ini adalah bahasa yang paling komplit. Ada A, ada I, ada U, ada E, ada O, ada E. Nah, artinya E dengan E saja sudah beda. Itu kan potet lah. Di sana-sana nggak ada huruf hijaiyah, hanya apa? Domah, U, kasroh, I, ya kan? Fatah, A. Kalau nggak keliru itu loh. Kalau nggak keliru lah. Gue kan cepet banget. Kok cuma 3? Nah kalau Jawa, A, I, U, E, O, E, 6. Kan luar biasa, 3 dibanding 6. Ya kan? Nah, kalau saya ngomong sering, kalau sana kan baru tahapan
Tauhid. Lah kalau Jawa aslinya bapaknya tauhid. Lah kan bingung lagi, nanti saya dianggap orang kafir, ya enggak? Bapaknya tauhid apa? Tanhono Darmo Mangerwo. Artinya manusia tidak akan mungkin boleh mendulu itu melihat ya. Melihat itu agamanya, sukunya itu. Manusia itu Tanhono Darmo Mangerwo. Makanya dengan itu manusia itu ada, kalau istilah Jawa itu carakan. Carakan itu ya utusan gitu loh, utusan hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga dan sebagainya itu 20 jarinya manusia sedunia 20 enggak? 20, Mbak. 20. Lah itu koridor yang aslinya pucuk ini itu mohon maaf kan buat cap jempol. Nah, suratan tangan, cap jempol ya kan? Namun kalau manusia yang belum tahu ini, gue koyo penting-pentingo. Tadi camat, tadi lurah, tadi pengusaha itu sudah kayak penting-penting di muka bumi lah. Padahal sama sekali kalau nggak teke ini, ya nggak ada pentingnya. Untuk apa sih? Camat ya ibaratnya hanya camat-camatan, camat comot, ada yang ngomong loh, bukan saya menirukan ya. Ada lurah, insiden ngelunang sirah, ya kan? Nggih, Mbak. Karena belum tahu jati diri. Lah ini kalau sudah bisa ngoceti itu pepohonan itu apalah. Yang dipertanyakan pada intinya tadi adalah perjalanan sukma ya. Sukma kawekas ya. Ada sukma kawekas. Sukma kawekas itu sukma wekasan. Lah ini derajatnya yang paling tinggi. Sukma wekasan itu jatuh pada per 100 tahun sekali. Contohnya Bung Karno ya. Nah, itu per 100 tahun sekali. Lah ini Indonesia nanti kalau sudah 100 tahun niscaya akan terwujudnya. Makanya sekarang sawah tombal lampil di buah bibir itu kan ada Indonesia Mas tahun 2020 2045 katanya adalah yang 100 tahun ini kan sudah tergemingkan lah. Mungkinkah ini akan terjadi kalau tidak ada sukma kawekas? Nggak mungkin. Sukma kawekas itu adalah permohonan dari alam raya ini, tidak cuma manusia. Loh sekarang mohon maaf kalau boleh saya ngomong ya, doanya manusia sekarang mohon maaf mungkin cering laksana wali. Karo dongane kodok, besi mandi dongane kodok. Nggak percaya buktikan. Kalau kodok ngorek itu turun hujan, ya kan? Tapi doanya manusia kelihatannya kan lah. Kita dengar itu di sini sedang ngorong-ngorong ya kayak gitu. Namun kenyataannya, kalau boleh saya ngomong kasarnya, ada sebagian orang yang ngomong loh, sebagian saya menirukan ya. Sekarang orang banyak adan tapi kok banyak orang edan gitu loh. Ini mohon maaf ya. Tapi kalau dulu bayi lahir gebyak meja. Cabang bayi aja kagak. Nyata ini. Tapi kenyataannya, naik kamu yang tinggi, malah turun. Karena dia tahu diri. Nah, sekarang kalau lahir katanya diadani, namanya juga yang bagus-bagus. Tapi kasus nyatanya sampai besar, mohon maaf, berapa anak yang takdimnya hanya lahiriah saja sekarang. Artinya kalau saya ngomong ya, bektinya hanya lahirnya saja. Tata krama sudah nggak ada. Waktu kecil saya, orang sudah calon pengantin udah lamaran saja mau ketemu itu harus izin dengan orang tua, harus dadak mengek. Sekarang mana ada. Walaupun saat itu banyak orang yang tidak melakukan sholat loh ya. Namun banyak sekali dalam hatinya sembahyang. Sebab kalau saya mengatakan sembahyang dan sholat tentu serupa tidak sama. Kalau sembahyang itu nyembah bahyangan artinya betul-betul orang yang percaya adanya hal yang gaib lah. Kalau sholat mohon maaf ya, itu hanya lah yang penting saya melakukan. Harapannya sudah pahalanya gede banget. Lah mana tahu kamu ada pahala ya kan? Manakala kamu tidak tahu jati diri lah. Ini pentingnya jati diri. Jadi perjalanan ruh itu adalah membawa carakan. Carakan itu utusan. Utusan itu adalah garis titis popos teneng urip. Jadi manusia mesti tahu suratan tangan lah. Kalau saya ngomong ya, layang kalima saja. Siji pati ya, loro istri, 3 rezeki, yang keempatnya itu beja atau celaka. Jadi setiap manusia, mohon maaf, kalau yang awam sekalipun, ada tanda-tanda ketika kamu akan celaka. Nggak percaya, kamu menghayati saja. Mbak. Umpamanya, ada orang yang mau meninggal, itu ada istilah mintoni kan? Ya kan? Mintoni adalah gerak-gerik yang tidak sewajarnya, yang mencerminkan dia itu aneh. Ya, akan meninggal. Lah ini namanya terasa sesungguhnya, harus mengerti. Lah kalau orang dulu kesampurnanya perjalanannya itu adalah nuntaske garis titis pepesan yang urip, yaitu tahu porsi saya di muka bumi ini umpamanya menjadi petani, tahu porsi saya di muka bumi ini sebagai dukun umpamanya saya gitu loh ya, tahu porsinya sebagai kiai, sehingga dia nggak main-main dalam hidup karena takut ini garis saya ya, artinya
sedumuk batuk senyari bumi tidak berani melanggar yang saya maksud ya. Tidak berani melanggar atas asas garis titis pepeseneng urip lah. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang rata-rata tuh geramak. Karena hitungan weton sudah nggak ada, ibaratnya hitungan apa sudah nggak ada, sehingga banyak orang yang keminter. Koyo yo di muka bumi ini. Pernah dengar nggak yang namanya, mohon maaf ya, wah jodohan urus etang hitung umpamanya seperti itu. Akibat dari jodoh tidak etang hitung sekarang, ya takdimnya atau baktinya atau hormatnya cuma di bibir saja. Dan semua sekarang di bibir saja. Lah kita kan mendengar lah, janji manis dari, mohon maaf, Pak Jokowi umpamanya. Kira-kira meleset nggak? Secara jujur harus banyak yang meleset dibanding yang tidak umpamanya. Janji manis ini dari Pak Prabowo, ya kita nitani ke depannya seperti apa, ya kan? Janji manis dari para calon bupati, termasuk calon lurah, ya kan? Termasuk calon apa, ini banyak calon setelah jadi lupa. Artinya tidak lebih dari calo ya, seorang calo. Mohon maaf kalau saya keliru seekor ya. Ini namanya saru itu sembrono. Jadi tidak lebih dari ya calo gitu, calo kekuasaan. Karena apa? Dia itu tidak tahu hakikatnya kuasa. Coba kalau saya tanya, temanmu ada yang jadi lurah, teman Mas Budi ya maksudnya. Ada. Iya kan? Apa tujuanmu jadi lurah? Belum tahu dia. Termasuk mohon maaf, apa tujuanmu jadi presiden Pak Prabowo? Belum tahu. Belum tahu, saya yakin belum tahu. Ya. Karena apa? Kalau Jawa itu memayu hayuning bawono itu adalah tujuan. Memayu hayuning bawono, tujuan dari tukang macul sampai dengan tukang becak, sampai dengan kiai, sampai dengan brahmana, memayu hayuning. Kalau ditanya sekarang, mungkin saya tanya kepada Prabowo, Pak Prabowo, ya nanti kalau nggak disebut Pak saya kurang hormat ya, Pak Prabowo, apa tujuanmu jadi presiden? Jawabannya, saya akan menggratisi anak sekolah, sugih temen gitu loh. Kalau orang hakikat kan saya tertawa, ya kan, karena Nabi Sulaiman lebih sugih, Nabi Sulaiman sembahyang ora wani sombong karo Gusti Allah. Karena apa? Hartanya ditelan ikan satu kan habis jere gitu loh. Jere dikasih jere. Katanya, jere itu ya katanya lah. Sama juga ini etika sombong. Etika sombong menurut alam, kalau menurut orang umum ya, orang umum bisa nggak mengatakan orang awam, mau pamali juga, orang ilok gitu loh ya. Karena setiap manusia kan nggak boleh merendahkan dan tidak boleh direndahkan, lakula jereng sukma yang sama itu. Jadi yang saya pahami bahwa sekarang itu kebanyakan koyo penting-penting rumongso bisa ora bisa ngurumangsa itu di lurah sudah gayanya kayak bupati, nanti konsepnya suruh ngawal umpamanya. Banyak sekali satpam kayak polisi, ini kan karena nggak tahu diri. Nah, jadi kalau sudah tahu perjalanan sukma itu adalah mencari garis titis pepeseneng hidup dan lalu melakoni untuk memayu hayuning bawono, niscaya hidup itu sempurna, mati pun nanti akan balik ke kasampurnaan, sebab Jawa nggak ada surga neraka. Nanti kalau kita cerita surga neraka, anak itu akan takut membayang-bayangin, padahal tidur itu kita mati kan sehari semalam pasti mati. Tidur kan? Kalau orang Jawa, guru saya mengatakan dulu, mati ya kayak wong turu. Jadi orang terus koto geni, ulo geni, itu nggak ada seperti itu. Nanti membayangkan takutnya di alam kubur, dia nggak sempat ibadah. Ya, hanya sendiri, nanti ditanya ada kelabang, ada ketunggeng, lah ya enggak. Yang penting lakoni garis titis pepeseneng urip, niscaya sempurna hidup, nanti sempurna matilah. Intinya pertanyaannya adalah tujuan hidup di muka bumi ini adalah untuk memayu hayuning bawono. Lah, bawono ini tidak ego kepada sesomo, kan kadang ada yang diimbui, mohon maaf ya, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning bawono, nanti baru sesomo dan sebagainya nih. Memayu hayuning bawono ya hayuning rat gitu. Hayuning rat itu ya untuk murakabi secara keseluruhan, walaupun pikirannya bisa menjangkau ke Israel umpamanya, itu kan bisa menjangkau ke apa tidak, terus memayu hayuning priyonggo, memayu hayuning sesomo, itu terlalu kerdil menurut saya, terlalu kerdil. Jadi tujuan secara umum manusia adalah membawa utusan, melaksanakan garis titis pepeseneng urip, dan lalu nanti memayu hayuning bawono, cara kata diketak ngupai loh. Kalau saya ngomong kasar ya, mohon maaf ya, yang namanya imannya ulama sekarang yang pakai kupluk terus pakai cindung itu bisa kalah sama imannya orang Badawi. Iman, saya berkata iman, bukan agama ya, bukan hafalan. Nah, ini mohon maaf saya boleh mengkritisi dong, karena apa? Jangan dianggap orang yang alim itu sudah segala-galanya menurut saya. Nah,
terkait lagi ya, kalau Jawa itu nggak ada nabi, karena tidak boleh dong orang mengutuskan orang. Nggih. Ya kan? Nggih. Lah, tapi kalau sekarang saya tanya, kamu lebih berat Allah apa lebih berat Nabi? Saya nggak mengatakan Muhammad loh ya. Nggih. Bingung kan? Kenapa? Mengutuskan orang. Lah, kalau di situ Jawa loro-lorone tunggal sudah terjawab itu loh Mas Budi. Saya nggak dadak bengek lah. Yang jelas saya mengatakan bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya adalah terah Jawa, turunan Jawa, sehingga niscaya kalau ada orang yang iming-iming, amang-amang, ngomong-ngomong, ya saya hanya ya tersenyum-senyum saja. Namun saya juga tidak melukai ya, karena itu juga termasuk ngenaki syarat. Kalau sing gedadar, gededer, pakai jubah umpamanya, ya saya pura-pura percaya. Karena apa? Hukum ngenaki syarat. Ngenaki syarat yang lian. Nah, terus lagi nanti pakai kupluk, pakai jindung gedadar, diring-iring sama santrinya, umpama ini saya kan perumpamaan ya. Perumpamaan, ya saya monggo, ya saya pura-pura. Tapi secara hakikat, mohon maaf ya, apalagi satu lagi Mas Budi. Ada orang yang ketika di bumi kayak penting-pentingnya, sampai membangun makam sebelum dikubur, ini pamali besar. Pamali besar. Makanya yang sampai ke Kasam, pernah nggak itu Mbak siapa itu, Mbak Sejati siapa itu, Mbak Cati. Ya. Mbak Cati itu pernah mengatakan bahwa yang bisa sempurna pemimpin Indonesia Bung Karno, karena apa? Digali nggak ada. Karena dia tidak mempersiapkan, hanya mengatakan saya kalau meninggal ingin dikubur di Bogor, tapi kenyataannya di Blitar. Ya, dibangunnya setelah dikuburkan. Lah, ini mungkin lebih sempurna lah. Saya mengatakan demikian karena apa? Sih urip nang alam dunia sudah minta disembah-sembah, sampai di alam sana masih pingin disembah-sembah, begitu loh. Nah, padahal tidak boleh untuk yang demikian, karena kan kata Pak Kiai ya, tidak ada yang patut disembah lah. Kalau saya malah nggak nyembah. Ya, kalau saya dharma, kan beda. Ya, sebab menyembah itu menungsa apa cukup menyembah dok, nggak mungkin. Kencot lah butuh mangan, lebih penting dipangan karo sembayang, ya bingung lah. Ya kan? Nah, itu makanya sembayang orang mangan ya kencot. Makanya antara iman dan oman, kata orang tua kita itu mesti seimbang lah. Begitu Mas Budi, intinya saya mengatakan perjalanan sukma di muka bumi ini adalah untuk nuntas ke garis titis pepesen yang urip dan memayu kayuning pawono, niscaya akan selamat sampai ke hari akhir. Saya rasa demikian. Terima kasih. Nggih, matur nuwun nuwun Mbah, mun gamblang niki. Matur nuwun sangat niki. Sami-sami Mas Budi. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Rahayu. Rahayu. Sirap